Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Wabil khusus para siswa, para santri yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah, di Masjid Hijau Nurul Iman mungkin sudah lebih 4 tahun kita tidak pernah absen mengisi kajian-kajian setiap selesai salat subuh. Walaupun itu hanya 10 atau 15 menit, tapi insya Allah manfaatnya akan terasa. Sudah beberapa kitab kita selesaikan dan sekarang kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu amalan-amalan sunnah dalam setahun. Dan ini tentu mendasarinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab ini ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Jamaah rahimakumullah dan anak-anak siswa serta santri sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan yang termaktub dalam kitab ini, ya, hendaknya kita benar-benar ya berusaha ya bagaimana nantinya amalan-amalan kita mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan usaha kita memahami bagaimana sebenarnya amalan-amalan sunnah yang mesti kita lakukan. Mungkin amalan itu tidak seberapa menurut pandangan orang awam, tapi bagi orang yang alim, orang yang faqih, karena mereka mampu memilih yang terbaik di antara yang baik, mereka mampu memilih yang utama di antara yang utama, dan yang paling besar pahalanya di antara amalan-amalan lainnya, maka hasilnya jauh lebih dibanding orang-orang yang tidak melihat hal semacam itu. Maka dengan kitab ini kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, ya, dan iman dan takwa ini insya Allah akan bisa membuahkan ya bagaimana kita bisa ikhlas dalam menjalankan agama ini, ya, kita insya Allah bisa benar-benar memurnikan ya sesuai dengan tuntunan-tuntunan sunnah, dan selanjutnya kita luruskan niat dan tujuan kita, dan itulah yang akan menghantarkan baiknya keislaman kita ya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dituntut dari amal-amal kita tidak lain adalah keikhlasan ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala ini benar-benar dituntut dalam suatu amalan, karena dia adalah landasan pokok bagi setiap amal saleh kita. Ikhlas karena Allah Ta'ala adalah rukun pertama bagi diterimanya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun kedua adalah ittiba, yaitu kita meneladani, mengikuti, mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua landasan inilah yang harus kita benar-benar pegang, kita jalankan dalam hidup ini. Ikhlas dan ittiba. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jamaah rahimakumullah dan anak-anak santri, siswa sekalian, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, yaitu
pahala dan ganjaran dari amal salehnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, yaitu amal yang selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu amal yang ditujukan hanya untuk wajah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kedua hal ini, yaitu ikhlas dan ittiba, adalah rukun amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu amal tersebut harus ikhlas dan amal tersebut harus benar sesuai syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas karena Allah Ta'ala itu merupakan syarat diterimanya amal. Adapun kualitas keikhlasan seorang hamba itu merupakan hal yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya ganjaran pahala yang akan diraihnya dari amalan tersebut. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yaitu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Al-Mulk ayat 2. Jamaah rahimakumullah dan anak-anak kami yang kami cintai, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Jika suatu amal sudah ikhlas tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak diterima. Dan jika suatu amal sudah benar tetapi tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima. Hingga amal tersebut harus benar-benar ikhlas dan juga benar-benar sesuai tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti apa yang dilakukan, dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas jika dikerjakan karena Allah, dan benar jika dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin tambahkan firman Allah kembali, yaitu Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Luar biasa jamaah dan anak-anak tercinta sekalian, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu menurut keikhlasan dalam kita melaksanakan amal tersebut. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, yaitu menurut keadaan hati orang yang berinfak berupa iman dan keikhlasan yang sempurna, juga menurut keadaan infaknya tersebut berupa nilainya maupun manfaatnya dan pemanfaatan atau penyalurannya. Ini karena ayat tadi bicara masalah infaknya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, ya, bisa saja ya kita mendapatkan seperti yang terkandung dalam ayat tadi. Paling tidak 10 kali lipat atau 100 kali lipat, bahkan dalam ayat tadi sampai 700 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Selama yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai syariat yang dituntunkan bagaimana kita melaksanakan amal tersebut. Inilah yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup ini, yaitu kalau kita ingin amal kita benar-benar berlipat ganda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ikhlas. Yang kedua ittiba. Ikhlas saja tapi ternyata amalnya tidak
sesuai menurut Allah dan Rasulnya tidak diterima. Ittiba saja sudah sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Maka sekali lagi jamaah serta santri, siswa sekalian, harus kita melaksanakan amal ini dengan benar-benar ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baru kita mendapatkan seutama-utama amal, semulia-mulia amal. Dan itulah yang mendapat balasan yang berlipat-lipat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sesi pertama ini bermanfaat, khususnya bagi jamaah dan juga bagi anak-anak, para siswa, para santri sekalian. Insya Allah pada kesempatan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana supaya amal-amal kita ini benar-benar maksimal. Maka harus disesuaikan dengan bagaimana cara kita menjaga keislaman kita. Karena baiknya keislaman kita, insya Allah akan makin meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam amal-amal kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.